Shalom, selamat malam. Malam ini saya akan sharing di Matius 6 tentang doa Bapa kami. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa dan kita angkat satu pujian. Seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh belas kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku
jadilah padaku seperti yang kau Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapa. Jadikanlah diri kami ini seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Masa lalu kami sudah mati dan masa depan kami bersama Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Bapa. Malam ini ya Tuhan, hamba-Mu akan sharing di Matius 6 di ayat 9 sampai 13 ini tentang doa Bapa kami. Selama ini saya pribadi ya Tuhan hafal dengan doa Bapa kami ini, bahkan setiap hari, setiap pagi bangun tidur saya selalu membaca doa Bapa kami. Tetapi itu hanya mencontek, belum seperti membaca koran. Saya belum mengerti arti dan makna dari doa Bapa kami ini ya Tuhan. Dan malam ini ya Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau bukakan pikiran kami, hati kami, mata rohani kami. Kami akan berbagi sharing pada teman-teman saudara yang mendengarkan channel kami ini ya Tuhan, agar mereka mengerti tentang arti dari doa Bapa kami ini dan bisa dipraktekkan dalam kehidupannya. Karena di dalam ayat 14 bahwa Engkau mengatakan, jika kami tidak berjalan di dalam firman-Mu dan tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka Engkau tidak mengampuni kami. Dan Engkau juga berkata bahwa Engkaulah Tuhan, empunya kerajaan surga. Untuk itu ya Tuhan, malam ini kami akan merenungkan dan juga akan menjabarkan akan firman-Mu ini. Mari Roh Kudus Engkau hadir dalam doa malam kami ini ya Tuhan. Beri kami pengertian, pemahaman, dan pewahyuan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, saya setiap pagi berdoa tentang doa Bapa kami, tetapi bahkan saya lama sekali saya sudah menghafal doa Bapa kami, tetapi cuma menghafal doang gitu, enggak membaca Alkitab pun juga enggak paham, seperti membaca koran gitu, enggak ngerti. Tapi setelah saya tiap hari membaca Alkitab, akhirnya Tuhan itu membukakan pengertian kami, membukakan pengertian akan firman yang saya lihat, yang saya pelajari. Nah di sini, ternyata doa Bapa kami itu sangat dalam hikmatnya kayak gitu ya. Saya bacakan Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa.
yang simple. Nah, ini kayak Bapa kami yang di surga. Berarti dia menyebutkan Bapa kami yang di surga. Bapa itu kan banyak ya. Bapa itu banyak. Ada Bapa kandung, Bapa itu kan punya nama kayak gitu. Tetapi kalau kita berdoanya nggak ngomong, nggak dikasih dengan surga, Bapa kami itu bisa menjuluk ke orang lain. Nanti kalau kita lagi berdoa, Bapa kami nggak dipakai di surga kayak gitu. Iblis pun juga ada bapaknya, manusia juga ada bapaknya. Makanya di sini ditegaskan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan Bapa kita yang di surga. Bapa kita itu banyak, bukan cuma Bapa saya. Kalau Bapa saya itu kalau lagi berdoa sendiri kayak gitu, kalau intim Bapa kami itu satu, tetap Bapa kita itu banyak. Kalau Bapa itu satu. Nah, di sini saya makanya di surga, jadi dijelaskan bahwa doa kita kepada Bapa yang di surga, yaitu Tuhan. Dikuduskanlah namamu, doa, yaitu Bapa yang di surga, yang sudah kudus, yang kudus, bahwa Bapa, yaitu Tuhan kita itu kudus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi menginginkan apa yang ada di dunia ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lah, di surga itu seperti apa? Di dalam Alkitab itu di surga itu ada damai sejahtera, sukacita, dan di situ tidak ada kesukaran, tidak ada duka cita. Di situ di surga itu happy gitu ya, happy, sukacita terus dengan pujian penyembahan. Pokok seperti tidak ada beban. Maka di situ dibilangkan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi menginginkan anak-anak Tuhan ini untuk hidup penuh dengan sukacita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lah, ini menggambarkan makanan kita. Saya juga setiap pagi, makanya ini doa Bapa kami ini saya selalu setiap pagi itu saat teduh saya selalu membaca doa Bapa kami untuk makanan secukupnya. Lah, Tuhan Yesus itu enggak cuma memberi kita pas-pasan loh saudara, benar. Enggak cuma memberi kita pas-pasan, pas dimakan doang, enggak. Tetapi di sini menggambarkan bahwa dicukupkan. Seperti saya selalu berdoa, doa Bapa kami ini minta dicukupkan makanan, yaitu saya makan cukup, saya buat nyandang juga cukup, bahkan buat anak saya juga cukup, orang tua saya juga cukup. Lah, semua ini dicukupin. Lah, itu masih ada lebihnya, masih bisa berbagi pada sesama. Kayak itu juga cukup. Maka dari situlah arti dari cukup itu cukup, enggak seperti waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Lah, itu masih ada sisanya kayak gitu. Masih ada berapa bakul itu ya, masih ada sisanya. Lah, itulah kerjaan Tuhan sama kita gitu. Nah, di ayat 12 ini yang tentang makanan ini, kehidupan kita dicukupi, cukup nyandang, cukup makan, kebutuhan kita dicukupi, cukup. Memang itu dalam doa saya nggak mau berlimpah-limpah kekayaan, tetapi cukup makan, cukup nyandang, cukup apalah gitu, itu cukup bagi saya gitu kan. Masih bisa nabung juga masih bisa berbagi pada sesama, itu cukup. Dan di ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, di sini
Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita salah, kita menyadari akan kesalahannya, Tuhan selalu memberikan pengampunan kepada kita. Lah di sini seperti ya, kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Lah ini yang sering kali cuma bisa ngomong doang ya. Selama ini memang saya cuma ngomong doang, saya kemarin belum bisa mengampuni kayak gitu ya, cuma ngomong doang doa kayak gini, tapi nggak bisa praktek gitu, bisa ngomong bahwa ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Nyatanya nggak bisa ngampuni, makanya nyatanya juga masih ada sakit hati gitu ya. Dari situ saya merenungkan, saya harus bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti saya, supaya Bapa di surga mengampuni saya. Dan kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, damai sejahtera, sukacita kita itu hilang, saudara. Percaya enggak? Saya mengalami di saat saya dihianati, disakiti, ditipu, hati saya sakit. Lah di saat hati saya sakit, saya nggak fokus sama Tuhan, menikmati kesakitan. Bahkan saya kerja pun juga sering salah. Nenek juga komplain, majikan sering komplain, nggak konsentrasi. Jadi yang saya alami itu tidak ada yang seperti di surga. Bahkan tadi yang di ayat sebelumnya kan bilang, berikanlah jadikanlah hidup kita ini seperti di surga, damai sejahtera. Kalau kita banyak masalah, kita nggak ada rasa nyaman itu. Kita banyak beban, itu juga mengganggu hubungan kita sama Tuhan. Dari situ saya juga saya lepaskan, saya mengampuni. Pada akhirnya saya bisa benar-benar bisa mengampuni, saudara. Di situ plong, lost doll kata orang di zaman now sekarang ini ya, lost doll diloskan gitu. Lah di situ saya merasakan benar-benar sukacita, damai sejahtera. Jadi saya merasakan seperti gini yang di ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saya di dunia ini merasakan seperti di surga. Karena apa? Hidup kami nggak ada beban gitu loh. Walaupun kelihatan orang melihat kita banyak beban, saya pikul ringan gitu loh. Kita nggak ada beban, sukacita banget. Nah disitulah saya merasakan, oh hidup saya itu di dunia seperti di surga. Kenyamanan, kalau kita nggak banyak beban, nggak banyak pikiran, nggak banyak masalah, hidup kita bahagia, hubungan dengan Tuhan baik. Jadi kunci utamanya bagaimana supaya kita merasakan hidup kita di dunia ini seperti di surga, yaitu kuncinya kita harus bisa mengampuni, melupakan gitu ya, melupakan dan berdamai pada diri kita sendiri. Itu yang terutama. Hubungan sama Tuhan itu diperbaiki ya. Selama ini memang biasa kalau orang lagi banyak masalah itu sulit untuk berhubungan dengan Tuhan, maksudnya ya. Dan di saat sudah connect dengan Tuhan, sudah hubungan baik dengan Tuhan, apa yang menjadi kelemahan kita itu harus dijaga, supaya hubungan dengan Tuhan itu semakin baik. Baca Alkitab tiap hari. Nanti Tuhan akan memberikan rema-rema setiap hari melalui firman-Nya dalam kehidupan kita. Dan kita pasti bisa hidup lebih baik lagi dan mengerti apa sih ajarannya Tuhan. Kemudian, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan itu tidak pernah mencobain kita. Tuhan itu sayang sama kita. Yang dimaksud di ayat 13 ini,
itu pencobaan itu berasal dari si iblis. Jadi apa yang menjadi kelemahan kita itu tadi harus dijaga supaya iblis tidak menguasai diri kita. Nah, dan janganlah membawa kami. Jadi apa? Kalau kita seringkali dibawa oleh iblis, diintimidasi, bahkan kadang masa lalu kita itu datang lagi, muncul tiba-tiba dalam pikiran kita. Nah, di situ kalau kita intim dengan Tuhan, hubungan baik sama Tuhan, kita panggil Tuhan. Di saat kita mau jatuh atau lagi digoda sama iblis ya kayak gitu, kita langsung sama Tuhan. Jadi Tuhan akan memberi kita kekuatan, Tuhan akan memberi kita jalan keluar gitu, perlindungannya ya. Terus lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi apa? Kalau kita sudah menjaga kelemahan kita, Tuhan itu akan melindungi kita dan menjaga kita dan tidak akan membiarkan kita jatuh. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, di sini Tuhan yang berkuasa dan yang memiliki kerajaan surga. Nah, di ayat sebelumnya Tuhan itu mengajarkan, janganlah kamu melakukan dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat persembunyian tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita itu anak-anak Bapa yang di surga. Hubungan anak sama Bapa itu sangat dekat. Di agama-agama lain, kalau mau berhubungan dengan Tuhan, itu ada waktu-waktu tersendiri dan ada cara-cara tersendiri. Kita sebagai anak Tuhan, anak Allah, anak Bapa, Bapa itu kan nama julukan yang yang membuat kita itu semakin akrab kayak gitu. Biasa kalau anak sama bapak, anak kandung kayak gitu kan, nggak ada batasnya, nggak ada ketemu di mana saja menegur kayak gitu, nggak ada waktu-waktunya tersendiri. Bahkan kalau kita meminta uang pada orang tua kita, nggak harus nunduk-nunduk, menyodongkan tangan kayak gitu. Itulah hubungan kita dengan Tuhan Yesus, bahwa kita itu semakin erat, semakin hubungan antara Tuhan dengan hambanya ini. Kita ini dijadikan anak Tuhan supaya hubungan ini semakin dekat dan semakin akrab. Kita pun juga bisa berhubungan, Tuhan ngobrol waktu kita masak atau kita kerja apa aja, kita nggak ada batas waktu kapan kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, di sini diajarkan seperti itu, saudara. Jadi yang dimasukkan jangan bertele-tele. Bahkan di ayat lain kan bilang janganlah bertele-tele kayak gitu. Tutup poin. Bahkan sebenarnya Tuhan itu kan mengajarkan sama kita itu gini loh. Kita tidak boleh bertele-tele, tidak boleh panjang-panjang dalam sebenarnya kita itu bukannya ngomongnya itu gimana, kita itu tidak boleh bertele-tele, yang bahkan di situ kan menjelaskan bahwa Tuhan itu
tahu kebutuhan kita. Kebutuhan kita benar, saudara, benar. Kayak gini loh, orang tua kita itu kan tahu sebenarnya kebutuhan kita, bapak kita itu loh tahu. Tetapi orang tua kita, bapak kita juga kepingin ngobrol sama kita kayak gitu, kepingin ngobrol, ngomong agar hubungan itu semakin dekat. Begitu juga lah kita sama Tuhan. Tuhan tuh tahu kebutuhan kita, tetapi Tuhan itu juga ingin intim, ingin ngobrol sama kita agar antara hubungan kita dengan Tuhan itu semakin dekat, semakin erat kayak gitu. Jadi seringkali, bahkan dulu pasangan saya itu juga mencomot-comot gitu loh. Kalau saya berdoa kan lama banget, saudara, lama gitu, panjang, lama gitu. Terus dia bilang kayak gini, doa itu nggak usah panjang-panjang, Tuhan itu tahu isi hati kita, tahu betul, tahu. Tetapi Tuhan itu menginginkan anaknya itu ngobrol, ngomong, agar apa ya, kalau kita itu semakin deket sama Tuhan, semakin intim sama Tuhan, lah di situ tuh ada keeratan gitu lah, keeratan gitu kan. Kalau kita jarang ngomong, Tuhan itu sudah tahu lah masalah kita, kebutuhan kita nggak minta, Tuhan pasti tahu, betul. Tetapi hubungan kita sama Tuhan akhirnya renggang, dan akhirnya bukan kita menjadi hamba Tuhan, tetapi lama-lama hubungan kita jauh sama Tuhan dan kita lupa akan Tuhan. Dari situlah mari kita membangun dengan menghayati doa Bapa Kami ini, dan selalu berdoalah sama Tuhan. Percaya dengan berhubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan, memperbaiki diri. Percaya Tuhan akan hadir dan Tuhan akan memberikan hikmat-hikmat yang luar biasa untuk lebih mengenal Tuhan. Terima kasih. Hanya itu sharing saya. Semoga menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengarkan channel saya. Mari kita tutup dengan doa penutup, dan kita akan beristirahat besok hari Minggu. Selamat menunaikan ibadah besok yang ke gereja, tapi saya masih belum ke gereja, ibadah online. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Kami yang baik, hamba-Mu sudah sharing tentang doa Bapa Kami ini. Kiranya ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami yang mendengarkan channel kami ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga membukakan pikiran saudara-saudara kami yang mendengarkan channel kami ini, agar mereka juga mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan seperti yang saat ini kami alami. Bahkan saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga sudah melupakan masa lalu kami, walaupun masa lalu kami sangat pahit, ibaratkan kayak gitu. Saya pribadi sudah mengampuni ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Saya dengan tulus hati dan menjalankan firman-Mu. Apa yang Engkau ajarkan melalui firman-Mu sudah kami praktekkan ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan terus Engkau perbaiki pribadi lepas pribadi kami, agar hidup kami ini menjadi dampak yang baik bagi sesama kami, bagi lingkungan kami, teman-teman kami, sanak saudara kami semuanya ya Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami yang penuh kasih, yang maha mengampuni ya Tuhan. Bahkan kalau dipikir-pikir ya Tuhan, Engkau rela mengampuni dosa-dosa kami yang seharusnya kami yang disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa kami. Tetapi dengan kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan, Engkau menyelamatkan, menebus aku dari dosa. Bukan dosa yang ditebus, tetapi Engkau Tuhan menebus manusia dari lumpur dosa.
dan Engkau tidak peduli akan dosa kami lagi. Ya Tuhan Yesus, untuk itu ajar kami ya Tuhan sebagai anak-Mu untuk bisa mengampuni dan terus mengampuni ya Tuhan, agar kami layak dan menerima upah di surga nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, yang saat ini masih dalam new normal ya Tuhan Yesus. Kami menopang Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Menteri, Kabinet, bahkan pemerintah-pemerintah dari tingkat tinggi negara maupun yang paling rendah sekalipun. Taruhkanlah roh yang takut akan Engkau pada pemerintahan kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami dan kesatuan bangsa kami, Tuhan, pulihkan. Mari ya Bapak, kami rindu juga Tuhan menormalkan kembali negeri kami Indonesia ya Tuhan. Bebaskanlah bangsa kami dari COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para tim medis, untuk para dokter ya Tuhan, yang saat ini berperan di garda depan untuk menangani COVID-19 ini ya Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan damai sejahtera sukacita yang daripada Bapa turun atas para tim medis ini ya Tuhan, bahkan yang saat ini dalam mengadakan uji coba vaksin untuk coronavirus ini ya Tuhan. Tuhan berkati agar vaksin-vaksin ini ya Tuhan boleh dipakai untuk menyembuhkan dan mengobati sakit penyakit, bahkan virus-virus yang saat ini melanda dunia ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para pasien yang terpapar, terinfeksi ya Tuhan oleh coronavirus ini ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, agar tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami semua yang ada di Indonesia, dimanapun mereka berada. Tuhan jaga dan lindungi keluarga kami dengan Mazmur 91 ya Tuhan. Dan sembunyikanlah keluarga kami di balik salib-Mu ya Tuhan, dan bukakanlah pintu hidayah, pintu pertobatan bagi keluarga kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan keluarga kami mengalami Engkau secara pribadi. Jelikan mata rohani mereka Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya Tuhan yang hidup, jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui Engkau tak seorang pun bisa menghadap Sang Bapa. Dan kami percaya itu ya Tuhan. Bahkan di janji firman-Mu Bapa, bahwa satu diselamatkan seisi rumah akan Engkau selamatkan. Biarlah dengan waktu-Mu, dengan cara-Mu Tuhan juga Engkau menyelamatkan keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk kota Hong Kong ya Tuhan, di mana Tuhan Engkau mengirimkan kami di kota Hong Kong ini bukan suatu kebetulan, tetapi kami percaya Tuhan punya rencana. Bersihkan kota Hong Kong ini dari COVID-19 dan juga dari demo-demo ya Tuhan yang saat ini masih ada ya Tuhan Yesus, supaya Tuhan memberikan kedamaian untuk kota Hong Kong ini dan memulihkan ekonomi kota Hong Kong ini Tuhan. Dan besok hari Minggu banyak gereja kami sudah siap untuk ditempati beribadah, supaya Tuhan juga kirimkan jiwa-jiwa untuk kami ya Tuhan, untuk kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikanlah kami keberanian untuk terus menginjil, mengibarkan bendera keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk majikan kami, keluarganya, Tuhan memberkati, tutup bungkus majikan kami dengan Mazmur 91 dan sembunyikan dalam salib-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk GBI Hong Kong, untuk gembala kami ya Tuhan, yang telah memuridkan kami, menjadikan kami keluarga ilahi. Tuhan memberkati mami papi dalam kesehatan, dalam pelayanan ekonomi. Tuhan memberkati keluarga besarnya, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semuanya kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar lagi kami akan tidur Tuhan. Turunkanlah malaikat surga-Mu Bapa untuk menjaga dan melindungi kami. Jauhkan kami dari mimpi buruk, jauhkan kami dari kuasa gelap, kuasa dukun, penghulu udara, kuasa-kuasa yang
yang ingin mengganggu tidur kami ikat, kami tolak, kami singkirkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruhlah kami di belakang salib-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan satu-satunya penyelamat kami, gunung batu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpujilah Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beristirahat saudara. Tuhan Yesus memberkati.